Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Semoga kesuksesan selalu menyertai teman-teman petani walet dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita bakar rokok dulu ya. Saya sedikit sharing ke teman-teman mengenai pengalaman pribadi saya. Dan saya harap hal-hal seperti ini tidak terjadi ke teman-teman, karena ini sangat berisiko dan saya rasa ini efeknya itu sangat-sangat luar biasa. Dan saya ya jujur sih, hampir saya juga mengalami trauma tentang hal ini. Dan saya benar-benar merasakan bahwasanya, wah ngeri juga bosku. Ini jangan sampai ditiru sama teman-teman yang lain ya. Ini jangan sampai ada orang-orang yang mempraktekkan hal-hal seperti ini, karena ini bagi saya salah. Dan kalau kita keliru dengan hal ini bisa berakibat fatal dan bisa mempertaruhkan nyawa kita teman-teman ke depannya. Karena memang sangat berisiko. Bakar rokok dulu, santai saja dulu, baru kita lanjut lagi ke pembahasannya. Jadi pada saat itu awal Desember tahun 2024 kemarin ya, saya itu melakukan suatu pengerjaan atau rehab terhadap salah satu gunung walet yang ada di wilayah Kecamatan Dampelas. Desanya itu Karya Mukti ya. Desanya Karya Mukti, Kecamatan Dampelas, masih wilayah Kabupaten Donggala. Pada saat itu saya melakukan pengerjaan rehab di sana, disambut dengan ramah oleh pemiliknya. Kita diberi makan, kita pengerjaannya sangat luar biasa. Saya bawa 2 orang anggota dan dibantu juga sama pemilik gedungnya juga ya. Pemilik gedungnya juga turut bantu kita. Ketersediaan makanan di sana alhamdulillah sangat mencukupi dan sangat luar biasa sekali. Masakan dari yang punya RBW enak-enak ya kan, disuguhkan kopi, dibelikan rokok, pokoknya dijamulah kita di sana. Intinya proses pengerjaannya itu berjalan lancar dari awal sampai pas mau akhir-akhir. Itu ada satu insiden yang saya rasa itu sangat fatal sekali dan jujur itu terjadi pada diri saya sendiri. Teman-teman. Dan dari situ ini harus saya buatkan konten, sekedar mengingatkan ke teman-teman, sekedar memberikan arahan atau memberikan pengalaman pribadi saya ini agar tidak terjadi ke teman-teman yang lain. Jadi singkat cerita, pada saat itu saya sedang melakukan pengerjaan di area LMB ya. Di area LMB, di mana gedung itu 3 lantai dengan ketinggian satu lantainya itu kalau tidak salah sekitar 3 meteran ya. Sekitar 3 meter, berarti kalau kita lagi ada di LMB itu sekitar 12 meter dari lantai dasar. Sebenarnya tidak ada masalah pada proses pengerjaannya ya. Cuma ada satu problem yang saya rasa ini sangat salah, bukan lagi keliru, salah. Teman-teman tahu enggak? Pada saat itu saya kesetrum. Bukan kesetrum dari Twitter, tapi dari instalasi lampu yang dicolok di lantai bawah itu, yang tegangannya itu 220 volt, atau bisa kita bilang itu langsung tegangan listrik langsung ya, tegangan listrik PLN langsung yang dicok di lantai bawah. Saya kesetrum di situ. Problemnya di mana? Terus mengapa saya kesetrum? Problemnya adalah di kabel yang instalasi itu, kan itu hanya bergelantungan ya. Kabel yang bergelantungan itu, di situ ada kabel yang putus. Terus konsultan yang sebelumnya atau pemiliknya ya, kita bilang saja seperti itu tidak diisolasi teman-teman. Itu tidak diisolasi, namun itu hanya dililit menggunakan lem lilin. Dan itu sangat keliru teman-teman. Bayangkan saja itu, saya lagi ada di lantai 3, di posisinya di LMB. Saya itu berpijak kurang lebih 2 jengkal aja bro. Itu hanya ada tempat untuk berpijak saja. Lantainya itu hanya 2 jengkal saja. Terus kita ke bawah itu LMB sangat tinggi sekali. Maksud saya poinnya itu sangat tinggi sekali. Hampir saya jatuh.
tanpa pengaman sedikit pun. Saya kesetrum di situ, bro. Saya kesetrum. Jika teman-teman ingin menginstalasi atau ingin menyambung kabel, yang kabel itu adalah kabel tegangan listrik langsung yang 220 volt. Saya sarankan teman-teman jangan menggunakan lem lilin. Iya, jangan pakai lem lilin. Kalau kita pakai lem lilin, bisa jadi seperti itu. Saya cek itu, bro. Itu hanya ada serabut tembaganya itu yang keluar hanya 1 lembar doang. Yang keluar dari lem lilin itu tadi. Kita kesetrum, cuy. Kita kesetrum. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang seperti itu. Kalau arus 12 volt yang dari Twitter itu yang kalian lem lilin tidak masalah. Tapi jangan sekali-sekali melakukan atau memakai lem lilin pada tegangan listrik yang 220 volt. Itu sangat beresiko, bro. Sangat beresiko. Dan jujur, pada saat itu saya juga nggak kepikiran ya bahwasannya itu adalah kabel lampu. Saya tidak tahu pada saat itu adalah kabel lampu, dan saya tidak lihat juga bahwasannya itu di lem lilin ada yang putus hanya di lem menggunakan lem lilin. Saya tidak tahu. Hampir saya jatuh dan hampir saya melayang dan hampir saya tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman di YouTube pada saat ini. Jadi teman-teman, sekecil apapun langkah yang kita lakukan pada Gunung Walet, tolong dipertimbangkan. Tolong dipertimbangkan efeknya itu seperti apa. Jangka panjangnya itu bagaimana. Jadi jangan asal bangun, kemudian selesai, tinggal tunggu-tunggu, buru masuk. Tidak seperti itu konsepnya, teman-teman. Tidak seperti itu. Jadi banyak proses yang kita lewati, banyak proses yang harus kita pelajari dari walet ini. Jangan sampai kecerobohan yang sekecil itu berakibat fatal untuk kita. Karena biar bagaimanapun, teman-teman, keselamatan kita itu yang diutamakan. Ya, ini informasi saya rasa penting ya. Karena jujur masih banyak juga teman-teman kita di luar sana yang melakukan instalasi itu hanya menggunakan lem lilin. Ya, hanya menggunakan lem lilin. Dan itu sangat beresiko sekali, bro. Ya, sangat beresiko sekali. Sebaiknya teman-teman itu memakai isolasi biar dia tertutup dengan rapat. Lebih baik pakai isolasi, teman-teman ya. Kalau untuk tegangan 220 volt ini tadi. Tapi kalau itu untuk arus Twitter saja teman-teman pakai lem lilin, saya rasa tidak terlalu berisiko lah. Tapi kalau tegangan 220 volt itu sangat berisiko sekali, teman-teman. Hampir saya jatuh dan hampir nyawa saya melayang pada saat itu. Jadi tolong ya, kalau mau melakukan hal-hal dalam Gunung Walet itu dipertimbangkan. Apalagi untuk melakukan instalasi seperti itu, instalasi maksud saya. Diperhatikan ya, jangan asal kerja, karena berisiko untuk teman-teman sendiri. Kalau hal tersebut ada di di gedung yang kayu, yang menggunakan bahan papan kayu yang mudah terbakar, kalau tidak diminta-minta terjadi korslet di situ, maka terjadilah kebakaran pada Gunung Walet kita. Jadi diperhatikan, jangan asal bangun, jangan asal sambung kabel. Ya. Mungkin videonya sampai situ saja, dan mungkin ini bagi teman-teman yang sudah paham, ini tidak terlalu seperti apa, ya, terlalu berfaedah. Tapi saya rasa hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan ke teman-teman. Hal-hal sekecil ini adalah ilmu, adalah pengalaman yang besar. Ya, lebih baik belajar dari pengalaman orang lain daripada belajar dari pengalaman diri sendiri. Karena kan saya tidak mungkin nyuruh teman-teman itu kesetrum di lantai 3 kan. Saya tidak mungkin nyuruh teman-teman itu ngerasakan itu. Jadi tidak semua pengalaman itu harus diambil dari diri sendiri. Tapi kita bisa ambil juga pengalaman dari orang lain. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.